Di dalam bacaan pertama kita diingatkan bagaimana nenek moyang kita jatuh dengan dosa. Ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita, Adam dan Eva, ada kemungkinan mereka keturunan orang Filipina. Mengapa? Karena mereka bisa mendengar atau menerima panggilan, merespon panggilannya ular itu. Bagaimana ular memanggil? Psst. Itu satu cara di tempat kami kalau manggil orang tuh psst. Itu kan nggak sopan, tapi memang iblisnya nggak sopan. Jadi dia manggil seperti itu. Psst. Kalau ada banyak orang dan mau tahu siapa orang Filipina di sini, ya panggil saja psst. Yang merespon itu orang Filipina. Tetapi kalau nenek moyang kita gak mungkin atau susah menjadi keturunan orang Cina. Karena kalau mereka orang Cina, ada kemungkinan yang dimakan bukan apelnya, ularnya. Ya, tapi di Filipina pun ada yang makan ular. Maksudnya itu bercanda, tapi yang serius adalah akibat dosa. Itu serius. Karena pada saat nenek moyang kita berdosa, jatuh dalam godaan itu, masuklah kerajaannya atau mulailah kerajaannya setan, kerajaannya iblis. Jadi sumber godaan sekarang bertambah. Yang pertama, kelemahan kita diri sendiri sebagai manusia. Yang kedua, dunia yang gak sempurna dan ada iblis atau roh-roh jahat. Itu kerajaannya setan. Nah, untungnya Tuhan Yesus datang dan dia menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Dia membangun kerajaannya Allah. Satu saat Tuhan Yesus ditanya oleh pengikutnya Santo Yohanes Pembaptis. Mereka tanya, apakah, disuruh tanya lah, apakah engkau Mesias penyelamat kami atau kami harus cari orang yang lain? Dan Tuhan Yesus menjawab bahwa bilanglah kepada Yohanes Pembaptis bahwa yang buta sudah melihat, yang tuli sudah mendengar, yang bisu bisa bicara, yang lumpuh berjalan, yang lapar dan haus bisa makan, minum, di penjara dibebaskan, yang berdosa diampuni, yang mati pun dibangkitkan. Nah, itu maksudnya apa? Ditanya saja apakah engkau Mesias atau tidak, tapi jawabannya seperti itu. Karena kerajaannya Allah memang kata benda tapi seperti kata kerja. Ada aktifnya. Maksudnya ada yang terjadi. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, harus ada yang terjadi. Hal yang baik. Seperti hujan. Kalau kita bicara tentang hujan, nah ada gerakannya. Air yang jatuh dari atas ke bawah. Atau sungai. Nah, ada yang air yang mengalir. Kalau gak ada air mengalir itu bukan sungai. Nah, kerajaan Allah harus ada yang terjadi. Nah, maksudnya di bacaan Injil kita hari ini, Tuhan menunjukkan bahwa kerajaannya Allah sudah mulai, sudah ada, sudah dekat, sudah terjadilah. Karena yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bisa bicara, dan segalanya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kerajaannya Allah sudah ada, sudah dibangun oleh Tuhan Yesus, mengapa sampai sekarang masih ada iblisnya? Masih ada godaan-godaan yang melimpah dan bisa menjatuhkan kita, mengalahkan kita. Jawabannya adalah karena kerajaan Allah itu gak bisa dibangun secepatnya, pelan-pelan. Ada prosesnya. Sekarang kita memperbaiki tanaman kita di Redemptor Mundi karena sudah beberapa hari yang lalu ada timnya, tim kebersihan keindahan RN. Nah,
Mau secepatnya gak bisa, karena kan tanaman itu tumbuhnya pelan-pelan. Dulu ya bapak saya sebagai petani nanam jagung, kami sebagai anak-anak yang masih gak paham gimana cara tanaman itu. Kalau jagung itu sudah mulai bertumbuh, kami pegang tubuh. Disuruh tumbuh. Kalau kami tumbuh itu tumbuh tinggi sampai mati jagungnya, karena dipaksa, nggak bisa dipaksa, pelan-pelan. Jadi buat hari ini kita diingatkan, kalau tetap ada godaan di hidup kita, di keliling kita ada masalah, kita sudah waspada, sudah hati-hati, tapi tetap ada kecelakaan, sabarlah, tenanglah, karena itu biasa saja. Kerajaannya Allah sudah ada, tapi belum sempurna. Masih ada yang harus dikerjakan. Dan ini menuju ke poin kedua. Mengapa masih ada iblis, masih ada, mengapa mereka sampai sekarang bertahan? Nah, jawabannya adalah selain kerajaan Allah itu pelan-pelan, kita juga gak bekerja keras. Maksudnya banyak di antara kita yang selain menjadi pekerja kerajaannya Allah, ada yang bekerja di kerajaannya setan, membantu untuk kebiasaan-kebiasaan buruk itu tetap terbentuk, tetap jalan, kecanduan-kecanduan. Contohnya ada yang orang yang karena mau mencari uang yang cepat, ya jual narkoba atau apa saja. Maksudnya ada yang di antara kita yang masih bekerja dengan iblis, dengan siapa saja. Jadi kita diingatkan bahwa kalau kita bekerja keras, bekerjalah dengan Allah. Bantu membangun kerajaannya di surga. Di bumi ini. Nah, sekarang sebentar lagi kita ada upacara pembaruan janji perkawinan. Mengapa kita menekankan hal ini di dalam misa paling tidak setiap Sabtu ya, minggu pertama? Mengapa? Karena kita sadar bahwa kalau kita mau membangun kerajaannya Allah, kita harus membentuk hidup keluarga. Mulai dari bapak dan ibu, suami dan istri, kepada anak-anaknya. Karena iblis juga pintar sekali. Kalau mau menjatuhkan atau menghancurkan masyarakat, gampang, dihancurkanlah keluarga. Jadi kita juga ikut lawan. Maksudnya kita memperkuat hubungan suami istri, dan kita memperkuat, mendukung bapak dan ibu membesarkan dengan baik anak-anak mereka. Tapi baru mereka bisa membesarkan anak-anak mereka dengan baik, mereka harus akrab dulu dan satu dulu, harmonis dulu. Karena pernah saya dengar ada satu cerita di dalam ruangan kelas anak-anak TK, gurunya tanya, setan tinggal di mana? Ya, yang jawaban ada di neraka. Tapi anak kecil itu angkat tangan dan dia bilang, di rumah saya. Gurunya terkejut, kok bisa setan tinggal di rumah Anda? Karena ternyata kalau bertengkar ibu dan bapaknya, ibunya manggil suaminya, setan keluar di rumah ini. Jadi anaknya, ternyata setan tinggal di rumah kami. Nah, itu bercanda lagi, tapi akibatnya dampaknya serius. Jadi jangan sampai kita remaikan hubungan istri dan suami, karena disitulah kita bisa mulai mengusir setan keluar dari antara kita. Setan kemalasan, iri hati, dan sombong dan segalanya, marah-marah, jengkel, nah semua ini pekerjaannya iblis. Nah, kita usir. Kalau ada harmonis, keakraban, kaguyuban, cinta, pastilah setan atau iblis terusir. Dan kita bisa mendengar Tuhan dengan jelas, dan bukan hanya mendengar. Karena
Tuhan Yesus mengingatkan juga, siapa ibuku, siapa saudara-saudariku? Mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi kita setelah mendengar sabdanya Allah, kita berusaha melakukan kehendaknya. Kalau begitu, pasti terjadilah yang buta bisa melihat, yang bisu bisa bicara. Ada satu orang yang jualan buah-buah, ya jual buah-buah itu, tapi orang ini aneh karena dia sebenarnya sudah cukup berumur lah, sudah 60-an lebih, dan bukan hanya tua, dia juga buta. Tapi dia bisa jualan buah-buah itu karena ada cucunya yang mengembalikan uang kalau kelebihan. Tapi waktu itu cucunya gak ada orang yang lewat dan menabrak jualannya itu. Berguling-gulinglah apel, ya semua yang dia jual itu. Dia kasihan karena dia coba mengambil sama galannya, mengumpulkan lagi gak bisa. Tapi orang yang nabrak dia, sebenarnya dia waktu itu dia kesibukan, harus cepat-cepat karena mau mimpin rapat, karena dia senior executive, sudah orang besar. Dan dia lihat orang ini buta, oh dia agak bisa ngandal saya, jadi dia lanjut saja. Tapi ada yang ikut juga rapat itu, ya si muda, tapi dia lihat, oh kasihan ibunya. Jadi berhenti membantu ibunya itu, dan dia minta maaf, Bu, mohon maaf, orang yang nabrak barang-barangnya ibu saya kenal, dia orang baik kok, tapi sekarang mungkin karena keburu-buru, dia agak bisa berhenti untuk membantu ibu, tapi saya berhentilah dan membantu ibu. Saya mohon maaf, saya gak bisa ngambil semua, kembalikan semua karena ada yang jatuh di lumpur, sudah kotor, gak bisa dijual lagi. Saya punya uang sedikit Bu, saya kasih kepada ibu. Dan ibunya bicara apa? Dia bilang, suaramu saya gak kenal, pastilah saya gak kenal Anda, tetapi engkau menolong saya pada saat saya berkebutuhan. Apakah engkau yang mereka sebut pengikutnya Yesus? Ini orang buta, tapi dia bisa melihat Yesus gara-gara kebaikan anak muda itu. Nah inilah yang disebut mengusir setan itu, diperkuat sifat-sifatnya baik itu, bantu yang berkebutuhan, menjadi harmonis di dalam keluarga, dan bisa kelihatanlah kehadiran, dan sangat terasa juga kehadirannya Tuhan karena kita sudah melakukan kehendaknya Allah. Amin.